Salam, salam kemenangan. Saya Dewi Abraham menyapa saudara kembali. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lebu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Judul firman Tuhan hari ini adalah setia dalam penderitaan. Habakuk adalah seorang nabi yang ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, hidup dalam kondisi yang sangat tidak bersahabat, apa yang dia harapkan tidak menjadi kenyataan, dan seolah-olah Tuhan itu dengan tanda petik diam. Kondisinya seperti ini. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Kalau di Israel itu pohon ara itu tumbuh di mana-mana. Kalau pohon ara tidak berbunga, apalagi berbuah. Ini lambang suatu masalah. Pohon anggur yang biasanya dalam 1 tahun itu berbuah 2 kali, tapi kali ini tidak menghasilkan. Dan pohon zaitun mengecewakan. Pada pohon zaitun ada lambang keindahan. Ternyata yang dihadapi situasi yang sangat sulit, situasi yang tidak pasti. Dan kadang-kadang kita juga sebagai orang percaya pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa semua yang kita harapkan seolah-olah tidak bisa menjadi kenyataan. Kadang-kadang kita bisa menjadi kecewa, kadang-kadang kita bisa menjadi lemah. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana sikap seorang Habakuk ketika menghadapi masa yang sulit. Bayangkan saudara, semua yang biasa menghasilkan, semua yang biasanya bisa dinikmati, baik ladang, baik hewan, baik ternak, baik tumbuhan, semua yang biasa menjadi sumber penghidupan harus berlalu begitu saja. Tapi kita lihat bagaimana sikap hamba Tuhan ini ketika menghadapi penderitaan. Yang pertama, Habakuk tetap bersukacita. Sukacita yang harusnya dilakukan orang percaya, tidak tergantung pada keadaan, tidak bergantung pada kenyataan, tidak bergantung pada keadaan yang tidak menentu, tetapi bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada janji-janji Tuhan. Percaya satu hal begini, apapun kesulitan yang terjadi, kalau dulu-dulu Tuhan pernah tolong kita, pasti Tuhan akan tolong kita dan terus akan tolong kita. Habakuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita dari Tuhan itu yang bisa memberikan kita kekuatan. Ketika kita mengalami masalah, kalau kita mudah menyerah, kita akan menjadi pribadi yang mudah kalah. Amsal 18 ayat 14 catat begini. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, tetaplah sukacita, tetaplah semangat, tetaplah tersenyum. Biarkan sukacita ilahi, sukacita surgawi itu terus mengalir dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana sebagai orang percaya kita menyikapi masa sulit yang terjadi di dalam hidup kita. Tetap berharap kepada Tuhan. Roma 5 ayat 4 sampai 5 catat begini. Ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan.
Teruslah berharap pada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan, karena hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, bukan ditentukan oleh kondisi sekitar yang menyulitkan hidup kita. Saya mau sharing sedikit. Tahun 2012 keluarga kami mengalami masalah yang cukup pelik. Kenapa? Suami saya itu tidak tahu karena pengaruh dari teman-temannya ikut yang namanya investasi bodong. Ketika dia ikut, saya kasih nasihat begini, janganlah percaya seperti itu. Terus dia bilang gini, ini prospeknya bagus, gak usah takut, pasti uang kita kembali. Saya sudah kasih nasihat, tapi dia berjalan terus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suami saya masuk dan sempat rekrut beberapa temennya. Setelah dia store uang, setelah kira-kira 2 minggu, ternyata bandarnya kabur dan kami harus menanggung beban hutang piutang yang terjadi karena kecerobohan kami. Saudara tahu, seolah-olah waktu itu hidup saya nggak ada harapan. Anak-anak saya waktu itu masih kecil, sampai untuk makan besok pun kami nggak tahu karena gaji hanya untuk bayar hutang, dan hutang. Akhirnya saya mengambil keputusan, saudara. Saya lari ke salah satu bukit doa yang ada di daerah Pasuruan, tepatnya di Prigen. Saya di sana ambil puasa 10 hari. Saya berdoa dan bicara begini, Tuhan, kalau Engkau ada di bukit doa ini, Tuhan, tolong nyatakan mujizat-Mu. Saya udah nggak tahu mesti berbuat apa, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya puasa sampai hari kelima tidak terjadi apa-apa, saudara, belum ada mujizat. Hari ketujuh itu tepatnya waktu itu hari Sabtu. Hari Sabtu ada rombongan dari Surabaya datang ke Prigen. Tiba-tiba orang itu bilang begini, Bu, itu loh ada orang jual daster. Saya kan menantang Tuhan dan bilang ini, Tuhan, kalau Engkau ada di tempat ini, aku minta 4 hal. Yang pertama, aku minta uang dari Tuhan tanpa harus khotbah. Yang kedua, karena saya ketika pergi ke sana bawa baju sedikit, karena hujan terus, saya bajunya terbatas, belum kering, hujan lagi. Saya minta Tuhan, saya minta ada orang jual baju tempat ini. Pokoknya Tuhan, saya kasih hal-hal yang mustahil. Terus yang ketiga, saya minta tape Bondowoso. Terus yang keempat, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau ada di sini, aku minta aku bisa minum jahe, bukan jahe instan, tapi jahe keprek. Itu waktu itu hari Jumat. Waktu itu hari Jumat, sebelum hari Sabtu, hari Jumat, saya itu mau mandi. Tiba-tiba ada orang mencari saya dan bilang gini, Bu, bisa bantu saya carikan Pak Firman? Oh baik. Setelah saya carikan Pak Firman, saya bilang gini, ini Cik Pak Firman, saya bilang gitu. Orang itu bawa 2 amplop. Amplop yang pertama dikasih ke Pak Firman, amplop yang kedua dikasih ke saya. Terima kasih ya Bu. Setelah itu saya masuk kamar, saya bilang begini, kalau hamba Tuhan dapat amplop walaupun nggak khotbah itu biasa. Setelah itu saya mau mandi, tiba-tiba saya ketemu seorang encik-encik, seorang ibu-ibu maksudnya. Dia bilang begini, Ibu dari mana? Tanya saya bilang dari Jakarta. Terus saya tanya, Ibu dari mana? Saya dari Bondowoso. Tiba-tiba dia bilang begini, Bu, saya bawa tape dari Bondowoso, apa Ibu mau? Saya kaget, saudara. Saya bilang, mumpung belum berubah pikiran, saya bilang, saya suka tape. Akhirnya tape dikasih ke saya taruh di kamar dan saya bilang begini, kebetulan kalau orang Bondowoso pasti bawanya tape. Dalam kesulitan kadang-kadang saya itu bisa bebal loh, saudara. Hari minggunya itu saya bilang begini, Tuhan, saya ini kan besok harus pulang ke Jakarta, tapi bajuku itu sudah basah, tinggal sedikit. Ada orang bilang gini, di sana loh Bu ada orang jual daster. Saya bilang, mana mungkin di Bukit Doa ada jual daster. Terus saya ke sana, saya tanya, Bu, jual daster? Betul, ceritanya gimana? Soal gitu. Ternyata dia kan dagang di Pasar Atom. Karena temannya ngajak ke Bukit Doa, temannya bilang begini, sudah, kamu bawa aja ke Bukit Doa sana, pasti laku keras lah gitu. Temannya itu akhirnya langsung dari Pasar Atom pergi ke Bukit Doa Prigen,
Dan hari itu saya membeli daster itu seharga 65.000. Sampai hari ini saya jadikan kenang-kenangan. Minggu sorenya saya itu khotbah, saudara. Saudara tahu ketika saya turun dari mimbar itu, tiba-tiba istrinya Pak Roni waktu itu masih tinggal di Bukit Doa. Dia bilang begini, Bu Dewi, kok suaranya itu glorok-glorok, bahasa Jawanya itu serak gitu, saudara. Terus saya bilang, iya C, saya biasa radang tenggorokan, tapi bukan COVID waktu itu kan. Terus dia bilang begini, Bu, cepet ke dapur, Pak Roni tadi itu bikin jahe merah dikeprek pakai gula merah, mumpung masih panas. Saudara tahu, ketika dengar kata-kata itu, saya menangis. Kenapa saya menangis? 4 tanda yang saya minta dari Tuhan yang seolah-olah tidak mungkin itu terjadi, tapi terjadi. Saya dapat uang tanpa khotbah, saya bisa beli daster Bukit Doa, saya dapat tapir Bondowoso, yang terakhir saya menikmati jahe keprak. Mungkin saudara pikir itu hal sederhana, Bu Dewi kok disaksikan, tapi itu hal yang langka. Di Bukit Doa Tuhan bisa sediakan apa yang menjadi keperluan saya. Besok ketika saya persiapan mau pulang ke Jakarta, saya sempat mampir ke Surabaya dan saya ketemu seorang hamba Tuhan. Dia tanya begini, mengapa Anda ke Surabaya? Saya bilang tidak apa-apa. Terus Tuhan suruh Anda jujur sama saya. Kaget juga saya baru kenal sama orang itu. Dan orang itu bilang begini, saya akan runding sama istri saya bagaimana mengatasi masalah ibu. Baik, saya bilang gitu. Setelah itu runding sama istrinya dan mereka sepakat untuk menolong saya dengan satu perjanjian bahwa saya akan menyelesaikannya dengan baik sesuai dengan perjanjian saya. Dan saya bersyukur, saudara, setelah itu memang dia tolong saya dan saya bisa selesaikan tanggung jawab saya. Semua itu karena Tuhan. Ketika saya berani meletakkan pengharapan saya kepada Tuhan, Allah yang tidak pernah gagal itu tetap menolong kita. Tetaplah berharap sama Tuhan, karena Dia sumber pengharapan yang teguh. Jangan karena keadaannya tidak mengenakan, kita mudah menyerah. Tapi kita bangkit bersama dengan Tuhan. Masa depan penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.